Nah, public ASN.2 ini adalah NIP kita, di bawahnya inilah kode. Nah, jadi ketika teman-teman mengapa kodenya ini berubah-ubah. Nah, kalau misalkan teman-teman mencoba login terus. Oke, sobat calon guru semuanya, pada video sebelumnya di sini saya sudah berikan tutorial lengkap terkait tentang cara aktivasi dan juga login ke ASN digital ya. Ya benar, setelah kita di sini login ke ASN digital, otomatis kita akan bisa masuk ke My ASN, kemudian ke e-kinerja BKN, kemudian presensi ASN karir dan juga pengaduan banding ASN teman-teman. Ya benar, di sini nanti tentunya ketika teman-teman sudah melakukan autentifikasi maupun juga aktivasi, maka otomatis password yang digunakan untuk login ke My ASN maupun juga ke e-kinerja BKN ini nanti akan berubah ya seiring dengan reset kita. Dan juga nanti ketika kita login ke My ASN dan juga ke e-kinerja BKN, nanti kita perlu melakukan authentication teman-teman ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara login ASN digital setelah kita melakukan aktivasi MFA atau multifactor authentication, serta bagaimanakah solusi tidak bisa login ke My ASN dan juga ke kinerja BKN, serta yaitu mengapa di sini untuk kode yang dikirimkan ke autentikator ini berubah-ubah ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat Calon Guru semuanya, adalah merupakan link yang atau mungkin juga website baru ya dari BKN yang baru saja kemarin tuh dirilis, yaitu ASN Digital. Ya benar, ketika di sini kita login ya ke ASN Digital, maka di sini nanti kita akan bisa mengakses yaitu website-website kepegawaian kita teman-teman. Dan sebelum teman-teman di sini melakukan cara login, bagi yang belum melakukan aktivasi, silakan simak dulu video saya sebelumnya yang berjudul ini ya, yang judulnya ini yaitu cara aktivasi dan login ASN Digital dengan MFA atau multifactor authentication ya. Nah, tentunya setelah melakukan aktivasi, maka teman-teman nanti akan bisa login ya. Dan untuk cara loginnya itulah sesuai dengan video ini. Nah, jadi di sini setelah teman-teman melakukan yaitu reset password ya yang ada di ASN Digital Portal ini, maka ketika teman-teman di sini ingin login ya, misalkan kita login ke My ASN, maka di sini nanti juga akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke autentikator masing-masing. Misalkan di sini ya, saya mau login ke My ASN, kemudian kalian klik login di sini, maka berikutnya setelah kita masukkan NIP dan juga password yang baru ya. Ingat di sini passwordnya adalah yang baru teman-teman ya. Kemudian kalian klik sign in kan, maka otomatis kalian harus memasukkan yaitu one time code yang dikirimkan ke HP yang kemarin sudah dipasang ya. Begitu juga dengan ketika teman-teman di sini mau masuk ke e-kinerja BKN, maka di sini kalian klik di sini kan. Kemudian kita mau login di sini ke kinerja BKN, kita masukkan NIP dan juga passwordnya. Kemudian kita klik login. Kita juga akan diminta untuk memasukkan one time kodenya. Jadi cara masuk di public ASN, baik itu di kinerja BKN maupun juga masuk ke My ASN, ini sama halnya juga dengan ketika teman-teman ini masuk ke ASN Digital BKN.go.id ya. Nah, lantas bagaimanakah cara masuknya? Jadi kita dengan masuk ke ASN Digital ini saja, nanti kita akan bisa masuk kemanapun ya, yaitu situs-situs yang ada kaitannya dengan yang tadi ya, baik itu My ASN maupun juga kinerja BKN. Dan untuk cara loginnya, silahkan simak video ini teman-teman ya. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini yang perlu kita lakukan untuk bisa login ke ASN Digital BKN.go.id, ke My ASN maupun juga ke e-kinerja BKN, maka pertama-tama yang harus dilakukan ini teman-teman harus buka dulu yaitu HP masing-masing. Nah, bukalah HP yang mana di sini yang digunakan untuk menginstal Google Authenticator teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum melakukan aktivasi, ini silahkan simak video yang saya sematkan di kartu video ini, atau mungkin juga nanti saya tambahkan di akhir video ini, atau mungkin di deskripsi nanti saya sematkan ya. Nah, setelah kalian di sini membuka HP-nya yaitu yang sudah terinstall, ini adalah aplikasi Authenticator, maka barulah teman-teman di sini buka laptop masing-masing. Nah, kita buka laptop, kemudian untuk masuk di sini kita masuk di sini ya. Kalian ketikkan saja yaitu ASN Digital BKN.go.id seperti ini. Yaitu linknya asndigital.bkn.go.id. Kemudian teman-teman di sini klik enter ya.
Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke sini. Ada ucapan selamat datang ini ya di ASN Digital, platform digital manajemen ASN terpadu dari BKN. Kemudian kursornya diarahkan ke sini ya, ke tulisan BKN. Kemudian di sini kita pilihnya itu yang di sini, yang login ya. Teman-teman pilih yang login, kita klik login di sini. Dan berikutnya setelah teman-teman login, di sini tuliskan yaitu username dan juga password masing-masing. Username itu apa? Username itu adalah NIP ya, nomor induk pegawai, baik itu nomor induk PNS maupun juga nomor induk P3K. Nah, kemudian di passwordnya ini masukkan password yang baru ya, yang sudah di reset kemarin. Nah, untuk password ini saya tunjukkan namun saya blur ya. Untuk password itu ketentuannya seperti apa? Mungkin teman-teman banyak sekali yang bertanya mengapa kok nggak bisa menyimpan password, reset password nggak bisa. Tadi ada salah satu kawan kita yang telepon ya, mengapa kok di sini saya mau mengubah password nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman di sini syarat untuk buat password ini adalah ketika teman-teman melakukan verifikasi, melakukan ini ya aktivasi, passwordnya itu minimal 12 karakter. Kemudian di password itu harus ada kombinasi antara angka, huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca atau simbol itu ya. Tanda baca itu apa? Misalkan persen, pagar, atau mungkin titik atau underscore dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, setelah kita masukkan username dan juga password, kemudian di sini kan kita diminta untuk masukkan OTP ya. Bila sudah aktif MFA dari autentikator ya, maka di sini kita nanti klik masuk. Bagi kalian yang belum melakukan aktivasi, silahkan simak video di deskripsi ya. Nah, di sini berikutnya kita sudah buka HP dan autentikator sudah kita install ya, sudah kita daftarkan kemarin. Maka di laptop ini kita klik masuk. Kita klik masuk. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan OTP. Kemudian teman-teman buka di autentikator di HP-nya. Kita buka ya. Nah, maka di sini dikirimi kode nih, dan kode ini adalah dari public ASISN.2. Nah, public ASISN.2 ini adalah NIP kita, di bawahnya inilah kode. Nah, jadi ketika teman-teman mengapa kodenya ini berubah-ubah. Nah, kalau misalkan teman-teman mencoba login terus, maka kode ini akan selalu berubah ya. Jadi yang namanya OTP atau one time password ya, ini adalah akan selalu berubah. Kalau misalkan kita hanya klik satu kali login, maka hanya ini. Tapi kalau misalkan nanti kalian klik masuk lagi, maka mencoba ke masuk lagi, maka nanti akan berubah lagi kodenya. Nah, kemudian kita masukkan kode OTP yang ada di HP ya. Nah, kita masukkan kode OTP-nya. Oke, ini berubah ya, sudah berubah yang terbaru. Oke, kemudian kita masuk ya, cepat ya. Oke, kita loading. Ini tadi sudah berubah-ubah ya. Nah, sekarang sudah berhasil login. Nah, indikasi kita berhasil login itu gimana? Yaitu di sini ada ucapan selamat datang. Selamat datang atas nama kita. Ini berarti kita sudah berhasil login, teman-teman ya. Kalau misalkan di sini belum ada ucapan selamat datang, maka sama halnya teman-teman belum login. Nah, jadi kalau misalkan passwordnya mengapa berubah-ubah, itu dikarenakan teman-teman selain mencoba untuk login terus, itu adalah teman-teman itu proses loginnya lama ya. Nah, proses login lama. Nah, ini sudah berubah lagi nih untuk autentikasi saja. Nah, jadi misalkan kalian login, kemudian di sini nggak segera login, menunggu 10 detik, 15 detik, maka autentikatornya, kodenya ini akan berubah terus ya. Nah, ini kita sudah berlogin dan HP-nya ini kita bisa tutup, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, HP sudah kita tutup karena apa? Sudah berhasil login. Nah, berikutnya untuk mengakses ke dalam, ini kita klik di sini. Teman-teman ingin masuk kemana nih? Misalkan saya masuk ke layanan individu ASN ya. Klik di sini. Berikutnya di sini dari layanan individu ASN inilah untuk login ke My ASN. Ini adalah untuk login ke e-kinerja BKN. Ini untuk presensi Simpeknas. Kalau misalkan ada seperti ini, apakah nanti kedepannya itu presensi lewat situs ini atau enggak, itu kita belum tahu infonya. Ya mungkin sepertinya iya ya. Kemudian ASN karir, kemudian pengajuan banding. Coba kita buka My ASN, kita tinggal klik saja di sini ya, My ASN. Kita diarahkan menuju ke My ASN. Nah, ini kan My ASN. Nah, kemudian kita coba masuk ke kinerja BKN. Kita klik di sini, ini ke kinerja BKN. Oke, ini adalah kita langsung otomatis masuk ya. Jadi cara loginnya seperti itu, sekaligus juga menjawab mengapa untuk password ya ini kok berubah-ubah ya. Nah, kira-kira demikian. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.